Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang telah hadir di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Safir Rama Renaldi dari Menaji Digital sebagai Digital Marketing Officer akan menjelaskan terkait eh, deck yang terkait penawaran digital. Langsung kita mulai aja. Digital landscape. Digital landscape ini apa sih sebenarnya? Digital landscape ini adalah orang-orang yang memang sudah masuk ke dunia digital. Populasi di Indonesia sendiri sekarang udah mencapai di 274,9 juta orang dengan yang aktif menggunakan smartphone di 195 juta. Orang-orang yang sudah menggunakan internet itu di 202,6 juta dan orang-orang yang sudah melakukan atau terjun di dunia sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan yang lainnya itu udah di 170 juta orang. Di bagian sebelah kanan ini adalah eh, kategori orang yang sudah melakukan pembelian itu udah banyak sekali di kategori ini. Salah satunya ini ada di fashion and beauty sendiri, udah mencapai di 9,81 miliar. Itu adalah orang-orang yang sudah melakukan pembelian atau purchasing dari e-commerce sendiri, entah di website, marketplace, dan internet yang lainnya. Salah satu contoh yang saya ambil dari sosial media sendiri ini adalah dari Darjeeling Restoran. Kalau kita lihat dari Darjeeling ini, kita lihat sendiri itu punya apa ya namanya terkait brand identity dari produknya sendiri. Salah satunya di sini ada yang di paling atas. Ini adalah dari foto profilnya dan di bawah terkait kategorinya itu restoran. Dan di bawahnya lagi di sini ada namanya kontak support yang nantinya orang di saat melihat bisa menghubungi WhatsApp ataupun link tree yang ada di sini. Sosial media yang nantinya akan kita jalani atau strategi yang akan kita jalani sendiri, pertama kita akan menggunakan awareness, selanjutnya dilakukan consideration, selanjutnya dilakukan loyalty. Awareness sendiri ada beberapa cangkupannya, yaitu awareness ads. Awareness ads ini apa sih sebenarnya? Yaitu memberikan ataupun memberikan perkenalan terhadap audiens di luar terkait brand yang akan kita pegang ataupun klien yang akan kita pegang. Contohnya dari Gondola sendiri, awareness ini kita akan memperkenalkan kepada orang-orang di luar sana yang menggunakan sosial media terkait apa sih ini Gondola. Kedua, ada brand collab. Brand collab ini jadi pembantu sebagai branding dari gondolanya sendiri. Salah satunya brand collab ini contohnya adalah kita bisa dari gondola, contohnya berkolaborasi dengan brand-brand lain. Misalkan dengan sebuah fashion ataupun ikuti sebuah event, itu kita bisa ikuti beberapa event ataupun brand-brand yang lain. Selanjutnya ada influencer marketing. Influencer marketing ini pembantu dari terkait awareness sendiri. Kalau tadi awareness ads ini kita melakukan pengiklanan, kalau influencer marketing ini kita ngebantu dari key, opinion leader yang bisa nanti ngebantu kita untuk ngeboosting dari awareness-nya gundulannya sendiri. Yang tadi akan mengakibatkan meningkatnya traffic, meningkatnya awareness dari sosial media gundulannya sendiri. Selanjutnya ada community. Community ini sebenarnya lebih ke kita menggait orang-orang yang suka makan, orang-orang yang suka kuliner dan yang lainnya. Helpful content. Konten juga akan berpengaruh dari ketertarikan dari audiensnya sendiri. Jika memang nanti sosial medianya kita kelola dan kontennya akan menarik, itu akan bisa menarik lagi dari ketertarikan dari audiensnya. Karena dari tadi kontennya pun sangat menarik yang mungkin membuat orang bisa jadi penasaran terkait rasanya dan seperti apa. Selanjutnya ada objektif yang saja ada consideration. Consideration ini adalah pembantu dari meningkatnya traffic yang tadi halnya ada influencer,
di sini adalah hal yang kita lakukannya di dalam internalnya sendiri. Yang pertama ada giveaway, ada product review, testimoni, dan quiz and game. Giveaway sendiri sebenarnya sudah sering dilakukan oleh beberapa brand yang memang nantinya akan meningkatkan dari followersnya, engagementnya, dan juga awarenessnya, traffic dari sosial medianya yang ngebuat meningkatkan dari eh, apa namanya consideration dari si orang yang melihat ataupun audiens yang melihat. Product review. Product review ini sebenarnya lebih ke mengenal lebih detailing terkait produknya. Jika di feednya Instagram itu kita hanya mengenalkan hanya sebuah foto, terus hanya berupa video, cara penyajian, terus berupa gambarnya bagaimana. Product review ini lebih ke mendetailing terkait orang yang apa ya namanya mereview dari produk ini, entah dari tampilannya, entah dari rasanya, itu lebih ke menggait audiens ternyata, oh si rasanya bisa lebih. Dan ini masuk juga ke testimoni. Jadi testimoni ini di saat orang tadi udah mereview si produknya, mencoba si rasanya dan melihat si tampilan yang menarik dan rasanya yang juga enak, itu menjadi testimoni yang nantinya akan menjadi trust terhadap audiens, melihat ternyata gondola ini udah direview oleh banyak orang dan juga hasilnya pun menarik. Quiz and games. Nah, quiz and games ini lebih ke kita sebagai di sosial media ini tidak hanya perlu memperlihatkan produk full untuk produknya, tapi kita juga harus berinteraksi dengan audiensnya sendiri, karena biar tidak membosankan di sosial medianya, kita juga akan melakukan konten terhadap quiz and games. Objektif selanjutnya ini adalah loyalty. Nah, loyalty ini sendiri contohnya tadi ada community, talent feed, flash content, promo, member, dan boost. Ya. Contohnya ini seperti apa sih? Di saat nanti orang yang sering melakukan pembelian di Gondola Resto ini, itu mungkin kita bisa buatkan member ataupun promo bagi orang yang sudah sering melakukan pembelian. Entah misalkan mereka di 10 kali pembelian itu dapat promo. Misalkan 10 pembelian di pertama, atau misalkan dengan minimal purchase sekian, itu mendapatkan apa namanya salah satu produk dari gondolanya sendiri. Fresh content. Fresh content ini lebih ke kita nggak bisa ngebuat konten dari awal tuh terus-terusan sampai nanti lama kita membuat konten itu gitu-gitu aja. Tapi kita juga harus nge-freshing konten biar biar dari orang pun yang melihat melihat konten ataupun sosial medianya di Instagram itu ataupun di platform yang lainnya itu lebih ke menarik lagi gitu, karena orang pun kan ada bosannya juga ya. Jadi kita harus melakukan press konten di mungkin di 3 bulan sekali ataupun di 2 bulan sekali. Sosial media manajemen. Sosial media manajemen ini kita akan platform di 4 platform, salah satunya di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga TikTok. Kenapa di Instagram? Itu pertama, Instagram ini menjadi sosial media yang sering digunakan oleh apa sosial media user. Instagram ini memang sangat menarik, dari tampilannya pun lebih lebih simpel. Jadi orang pun yang di saat pertama kali menggunakan Instagram ini terlihat gampang karena memang tadi tampilannya yang begitu mudah. Kedua ada Facebook. Kenapa kita juga gunain Facebook sih? Facebook ini menjadi salah satu platform yang memang udah lama, tapi memang audiensnya pun masih banyak, apalagi di kalangan orang lebih tua gitu, yang mungkin di atas 40 tahun, yang masih memang menggunakan Facebook. Dan Facebook ini menjadi community yang sangat besar dibandingkan Instagram, karena memang dari fiturnya pun Facebook lebih banyak dari komunitas, grup, dan yang lainnya. Twitter. Kenapa kita juga menggunakan Twitter di sini? Karena Twitter ini menjadi salah satu platform yang memang walaupun mungkin hanya kata-kata aja, tapi kita juga bisa mempromosikan salah satu kontennya di salah satu Twitter ini. Kita juga terakhir menggunakan TikTok. TikTok ini mungkin sekarang lagi, bukan mungkin lagi ya, bisa jadi platform yang sangat digemari oleh kalangan yang muda,
Jadi kita juga bisa menggait audiens-audiens yang memang apa namanya, yang masih remaja dan yang masih muda gitu, yang memang nantinya bisa ketertarikan dari audiensnya sendiri. Apalagi kan sekarang dari TikTok sendiri udah banyak produk review ya, yang memang tadi tempat makanan yang paling enak di Bandung, tempat makanan yang paling enak di Jakarta, itu bisa jadi hal rekomendasi untuk para audiensnya di platform TikTok. Objektifnya tadi kita pertama itu develop digital brand identity. Digital brand identity kita juga harus sekolah nih. Kenapa? Karena brand identity ini menjadi salah satu kunci utama bahwa kita tuh benar untuk penjualan ini. Kita tuh fokus di penjualan ini. Dari brand identity ini bisa orang pun bisa melihat profil Instagram ataupun platform yang lainnya udah tahu nih, oh ternyata Gondola ini menjual makanan loh. Oh ternyata Gondola ini tempat yang terenak loh. Oh ternyata Gondola ini ngejual sarapannya juga loh. Contohnya seperti itu. Increase brand awareness by digital. Increase awareness ini kita juga harus menggait audiens di luar dari gondolanya sendiri ataupun offline store-nya sendiri. Itu dari digital. Tadi kita ngebuat story ataupun ngebuat konten dari Instagram, Facebook, Twitter, dan juga TikTok yang nantinya bisa menggait awareness dari orang-orang by digital. Maintain loyalty ini tadi sebenarnya lebih ke promo ataupun orang-orang yang bisa melakukan pembelian, misalkan 10 tadi contohnya bisa mendapatkan promo sekian dan sekiannya, memang membuat keuntungan bagi si customer-nya. Untuk durasinya sendiri kita akan set di Oktober sampai Desember. Ini kita akan set dari tadi brand develop digital brand identity-nya dan juga increase brand awareness dari digitalnya. Strategi yang akan kita pakai ini pertama dari direct targetnya. Target marketnya kita ini ada di male dan female karena memang makanan ini semua audiens suka ya, dari perempuan dan laki-laki pun itu menyukai makanan. Target audiensnya ini di 17 sampai 45 tahun. Kenapa kita set di 17 sampai 45 tahun? Kenapa sih nggak di set di orang-orang yang lebih tua? Kenapa sih nggak di set orang-orang yang di bawah 17? Yang pertama, kenapa kita nggak set di bawah 17 tahun? Untuk digital atau sosial media sendiri itu hanya diperkenankan oleh orang-orang yang udah di atas 17 tahun. Makanya kita nggak bisa ngeset di orang-orang di bawah 17 tahun. Terus kita kenapa nggak ngeset di 40, di atas 45 tahun nih? Nah, itu walaupun tadi katanya memang Facebook ini bisa orang menggait audiens di luar 45 tahun. Nah, kenapa kita hanya di 45 tahun? Itu tadi gondola sendiri itu adalah produk makanan yang memang tidak banyak dikenal oleh kalangan yang dulu-dulu gitu. Walaupun nantinya kita akan ngasih konten ataupun awareness dari orang yang lebih tua, cuman kita akan fokus targetnya di bawah 45 tahun. Food enthusiast ini adalah orang-orang yang memang nantinya kita set yang tadi, yang suka makan, yang suka kuliner, yang memang mukbang dan yang lainnya gitu, yang nantinya bisa mereview produk dari gondolanya sendiri. Lifestyle worker meeting. Ini kenapa kita set di luar dari tema makanan tadi, itu biar kita juga ngait audiens orang-orang di luar yang memang suka makan, yang enggak di luar yang suka makan gitu. Tadi kayak lifestyle-nya, worker yang bekerja keras dan yang suka meeting, ini memang mereka juga butuh makan gitu. Makanya kita juga akan kasih di publik terkait apa namanya audiens dari lifestyle, worker, dan meeting. Nah, bisa kita juga akan nge-set di hard selling dan juga soft selling. Ini memang harus kita pakai juga biar bisa menjadikan selling di gondolanya sendiri. Hard selling ini seperti tadi, contohnya ada produk, promo, dan service. Maksudnya di gondola ini menunya ada apa aja sih? Ada misalkan ada ayam goreng, ada bubur, dan yang lainnya. Promo ini kita juga harus sering gunain agar memang tadi menggait audiens-audiens yang memang
kan ada juga orang-orang yang suka promo ya, ngejar-ngejar promo gitu. Nah, kita juga harus ngebuat promo ya. Servisnya ini ada apa aja sih di gondola sendiri? Mungkin tadi servisnya dari tempat makan yang enak, yang nyaman, terus mungkin tadi ada colokan yang banyak, yang buat bisa orang kerja dan yang lain. Kedua ada subselling, interactive post dan quotes. Interactive post ini yaitu tadi kita di sosial media tidak bisa ngebuat audiens kita bosan dari konten-konten kita. Jadi kita juga ada interaktif dengan audiens agar audiensnya pun bisa menarik dari gondolanya, biar bisa meningkatkan awareness-nya sendiri. Channelnya mana aja? Kita kalau untuk media ada Facebook page, Instagram, Twitter, dan TikTok. Ini memang tadi yang udah kita jelaskan platform yang akan kita gunakan di strategi. Paid medianya kita juga tadi kan ada awareness ad, makanya kita juga akan nge-iklanin nih dari sosial medianya Gondola ini, salah satunya di Facebook Ads dan Instagram Ads. Goalsnya apa sih dari strategi ini tuh? Kita juga pengen ningkatin engagement dari sosial medianya. Semakin tinggi engagement ini, nantinya bisa meningkatkan trust juga nih terhadap sosial medianya Gondola sendiri. Favorite and view. Favorite and view ini kita juga pengen biar orang banyak tahu terkait gondola ini ternyata ada tempat makan yang enak, yang menarik, yang nyaman ada di gondola ini loh. Jadi banyak orang tahu terkait gondolanya sendiri. Digital identity tadi udah kita bahas itu terkait brand identitas dari gondolanya sendiri. Biar orang itu nggak salah gondola itu produk apa sih. Jadi kita buat brand identity agar orang tahu di saat dia buka Instagram atau platform sosial media lainnya, melihat profilnya gondola pun udah tahu, oh ini tuh jualin makanan. Seperti itu. Ini ada suggestion konten yang akan kita gunakan nantinya di gondola. Contohnya ada seperti ini. Pertama, tadi kita nggak hanya fokus di produknya aja. Kita juga ada interaktif ataupun ada dari audiens sendiri. Contohnya yang tadi yang ini di bawah ini kita bisa ngebuat tidak hanya produk tapi apa namanya situasional dari tempatnya itu seperti apa. Sosial media PR-nya tadi kan kita juga akan hard selling dan soft selling. Itu dari soft selling hard selling ini sendiri kita akan menggunakan 50%. Jadi dari total feed yang akan kita gunakan 50%-nya akan fokus di hard selling. Tips and fact dan interaktif konten ini menjadi soft selling-nya tetap jadi 50-50%, tapi dibagi nih dari soft selling-nya ada tips and fact dan interaktif kontennya. Untuk tips and fact kita pakai di 20% dan interaktif konten di 30%. Nah, untuk breakdown-nya sendiri, kita lihat di sini untuk objektif production ataupun promotion ini di 50%. Untuk objektifnya tadi kita konsep di give awareness about the product. Jadi kita akan memberikan gondola ini produknya ada apa aja sih, menunya ada apa aja. Type of kontennya tadi ada product information dan product discount. Jadi misalkan kita ngebuat konten ayam goreng ataupun menu kalau kita yang di luar menunya namanya aneh-aneh, nah kita bisa ngasih product information di captionnya kita ngeset produk itu tuh apa aja sih istilahnya. Contohnya ada client information, ini kita dapat informasinya dari kliennya, produknya, terus promosinya akan dilakukan apa aja. Selanjutnya ada tadi di 20%, fisiknya itu kita informasi terkait edukasi untuk audiensnya, mungkin seperti contohnya dari gondola ini, makanan yang sehat itu seperti apa, makanan yang cocok untuk di siang itu seperti apa, makanan untuk makanan malam itu seperti apa. Contohnya tadi ada yang notice, tadi misalkan kayak situation dari si gondola ini seperti apa. Food or beverage break. Jadi kalau kita makan ini tuh faktanya seperti apa sih? Bisakah lebih sehat?
atau misalkan proteinnya lebih tinggi, bisa lebih sehat juga atau bagaimana dan yang lainnya. Tapi itu dari kami sendiri, kita akan yang nge-serve dari makanannya. Contohnya misalkan tadi ayam goreng ataupun yang lainnya, kita akan nge-research di internet terkait fact-nya itu seperti apa. Terakhir ada interaktif konten tadi di 30%. Objektifnya tadi kita akan me, apa ya namanya berinteraksi dengan audiens kita. Contohnya misalkan kita ngebuat question atau ngebuat konten interaktif seperti contohnya kalian dimakan bubur dari tim diaduk atau tim polosan. Nah ini kan jadi apa ya namanya interaktif terhadap audiensnya sendiri. Type of kontennya kita akan asking audience, ada relatable content dan fun and trending content. Jadi kita juga akan mengikuti tren yang ada di sosial media itu seperti apa. Kita juga nggak bisa apa ya namanya terus-terusan di situ, tapi kita juga harus tetap berkembang. Selanjutnya kita akan nge-search di internet terkait audiens yang menarik itu ataupun konten yang menarik itu seperti apa. Nah, untuk promosinya sendiri kita akan gunain Instagram dan Facebook ya. Kenapa sih kita gunain ada Google Ads, ada TikTok Ads? Untuk gunanya sendiri, kenapa kita gunain di Instagram dan Facebook itu? Karena kita akan fokus di brand identity-nya dulu. Di sosial media yang paling sering digunakan di Facebook dan Instagram. Yang nantinya di saat berjalannya waktu kita juga akan merambat ke mungkin ke Google Ads di websitenya, ke TikTok juga dan yang lainnya. Ini adalah salah satu contoh sampel ads di sosial media yang paling kiri ini ada di feed Instagram. Contohnya ini ada contoh sponsor nantinya di saat kalau kita kontennya break. Yang tengah ini ada contoh story. Yang di paling kanan ini adalah di Facebook Ads ataupun di Facebook feed-nya. Kontennya akan seperti apa. Nah, karena gondola ini adalah produk makanan, kita juga perlu fokus itu dari entah dari tempatnya, entah dari menunya, yang nantinya biar bisa ningkatin tadi fresh konten untuk gondolanya sendiri. Reporting, kita juga akan mereport di weekly, di tiap minggu, dan juga monthly, biar klien ataupun brand pun tahu terkait perkembangan di sosial medianya itu seperti apa. Jadi biar tahu ternyata performa iklannya bagaimana, performa sosialnya bagaimana, terus penjualannya seperti apa. Jadi klien pun tahu terkait reporting ataupun performa dari apa namanya sosial media sendiri. Untuk mulainya sendiri kita juga akan memberikan analisis untuk bulan selanjutnya nih. Kita akan melakukan hal apa dan apa yang harus kita lakukan. Ini tadi contoh online activation interactive quiz. Jadi contohnya akan seperti ini, kita akan nanya nih ke audiensnya biar lebih interaktif dan bisa meningkatkan engagement juga. Online activation dari flow-nya ini dari join, terus capture, topik, dan winner. Ini jadi apa ya namanya giveaway lah contohnya. Jadi di saat orang melihat konten si giveaway-nya ataupun melihat iklan TikTok-nya, melihat iklan sosial medianya, mereka akan join di syarat ataupun giveaway-nya. Nanti mereka akan mengikuti syarat-syaratnya dari capture ini, entah share post IG, terus milih nama makanan atau tempatnya, terus menggunakan hashtag yang sering digunakan oleh gondola sendiri. Topiknya tadi kita akan menggunakan mungkin nama dan juga mengupload ulang bagian aja di story. Dan setelahnya itu pemenang dari giveaway-nya sendiri. Ada contoh lain, ini kita akan gunakan diskon juga, terus menggunakan price. Untuk diskon ini tadi loyalty untuk orang-orang misalkan yang sering beli ataupun orang yang baru pun jadi masalah yang bisa ngebuat menarik audiens terkait gondolanya sendiri. Timeline-nya sendiri kita ada fase 1 sampai fase 2. Ini tadi kan di fase 1 kita di Oktober sampai Desember.
Ini pertama di Oktober ini kita akan fokus untuk brand identity-nya dulu. Kita ningkatin dulu dari konten-kontennya. Kita ningkatin dulu awareness-nya. Biar banyak yang tahu nih terkait gondola ini seperti apa. Dan kita juga akan riset kompetitornya biar bisa bersaing dengan kompetitor gondolanya sendiri. Di bulan selanjutnya kita akan social media execution, yaitu tadi kita akan buat versi konten terhadap gondola, terus juga apa namanya interaktif konten buat gondola dan juga giveaway dan online activation yang lainnya. Bulan selanjutnya kita akan melakukan social media promotion, itu yaitu berarti kita akan mengiklan untuk si apa namanya dari gondolanya sendiri agar biar bisa menarik banyak audiens melihat dari produknya gondola sendiri seperti apa. Targetnya tadi kita pertama kalau di Oktober kita akan cost production, kita akan nge-guide di 20.000 orang. Di bulan November kita akan nge-guide di 30.000 orang, awareness-nya dari orang. Di Desember kita akan naik targetnya untuk nge-boost traffic nih. Jadi kalau tadi kita fokus di awareness untuk memberikan iklan ke apa namanya ke audiens, tapi di Desember dan di bulan selanjutnya ini kita akan push traffic untuk agar orang ini mengunjungi gondolanya sendiri. Pada fase 2 di Januari sampai Maret akan sama aja dengan fase yang satu. Yang berbeda ini hanya kita adalah new asset ataupun fresh content dari konten-konten di fase satu. Jadi juga kita akan search engine optimization SEO-nya biar lebih menarik dari website-nya. Kadang kan orang juga tempat makan nyari di Google, tempat makan terenak Bandung. Nah ini bisa kita set untuk agar gondola ini bisa paling atas. Di bulan selanjutnya ada content devising, entrepreneur fashion, dan content handling, sama seperti sebelumnya. Tapi targetnya akan agak lebih meningkat. Targetnya tadi ada di 50.000, 60.000, dan 70.000. Investment ataupun dari pricing-nya sendiri, ini yang kita tawarkan sebenarnya dari social media manajemennya, social media promotionnya, photoshoot-nya, dan juga online activation-nya akan seperti apa. Ini nanti bisa saya akan kirimkan terkait investment-nya seperti apa. Baik, kalau begitu saya cukupkan di presentasi kali ini. Terima kasih yang sudah hadir. Jika ada yang mau ditanyakan ataupun yang mau menambahkan, silakan. Setelah presentasi ini berakhir, maka boleh dilakukan. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.